Bagaimana jika saya katakan bahwa di antara jutaan sungai yang familiar itu, ada beberapa yang terlahir untuk menentang semua hukum alam? Ini bukan fiksi. Ini adalah kisah tentang sungai-sungai yang menyimpan rahasia paling kelam dan paling panas di bumi. Di jantung hutan lebat Peru, mengalir sebuah legenda yang menjadi kenyataan. Sungai Timpisca, sungai yang airnya mendidih jauh dari gunung berapi manapun. Uap panasnya yang mengepul adalah peringatan mematikan. Setiap makhluk yang jatuh ke dalamnya akan direbus hidup-hidup dalam hitungan detik. Mata mereka matang lebih dulu, diikuti kulit dan otot yang luruh dari tulang. Selama berabad-abad, sains menolaknya sebagai mitos. Namun pada 2011, ahli geofisika Andres Russo, didorong oleh cerita masa kecil dari kakeknya, membuktikan keberadaan sungai mustahil ini. Ia menemukan rahasianya, Sungai Timpisca adalah ketel alami raksasa. Air hujan meresap ribuan meter ke perut bumi, dipanaskan oleh panas geotermal, lalu naik kembali melalui patahan geologis sebagai air mendidih. Bagi suku lokal, ini adalah tempat suci. Mereka hidup berdampingan dengannya, memanfaatkan titik di mana air dingin bertemu air panas untuk mandi dan memasak. Penemuan ini tak hanya memecahkan mitos, tapi juga menantang sains, membuktikan bahwa sungai mematikan seperti ini bisa tersembunyi di mana saja, membuka babak baru misteri alam yang lebih kelam. Bayangkan sebuah sungai yang airnya semerah darah, dengan keasaman setara cairan lambung. Inilah Rio Tinto di Spanyol, pemandangan surrealis yang sekaligus merupakan zona kematian. Airnya adalah minuman beracun dari logam berat seperti arsenik dan tembaga, membuatnya tampak seperti sungai yang telah mati total. Penyebabnya adalah sejarah kelam keserakahan manusia. 5.000 tahun penambangan tanpa henti telah mengubah air sungai menjadi asam sulfat pekat. Namun, di tengah kematian absolut ini, sebuah keajaiban ditemukan. Kehidupan ternyata berdenyut dengan ganas. Bukan ikan, melainkan pasukan mikroorganisme ekstremofil, bakteri super yang berpesta pora di lingkungan asam dan memakan logam untuk energi. Penemuan mengejutkan ini mengubah segalanya. Bagi NASA, Rio Tinto adalah analog terdekat dari kondisi di Mars. Sungai yang diracuni oleh manusia selama ribuan tahun ini kini menjadi laboratorium bumi untuk mencari kehidupan di planet merah. Ironisnya, sebuah sungai yang kita bunuh kini memegang kunci untuk menjawab salah satu pertanyaan terbesar alam semesta, adakah kehidupan di luar sana? Jika Rio Tinto menantang definisi kehidupan, maka anomali di Laut Hitam menantang definisi sebuah sungai itu sendiri. Lupakan daratan, karena sungai ini mengalir bukan di atas tanah, melainkan di kedalaman samudra. Pada tahun 2010, ilmuwan menemukan sebuah sungai bawah laut yang lengkap di dasar Laut Hitam, tersembunyi di bawah 35 meter air. Ia memiliki saluran, tepian, dataran banjir, dan bahkan air terjunnya sendiri. Skalanya sangat besar. Jika berada di darat, ia akan menjadi sungai terbesar ke-6 di Eropa. Rahasianya terletak pada kepadatan. Air yang jauh lebih asin dan berat dari Laut Mediterania tenggelam ke dasar, mengukir jalannya sendiri, dan mengalir terpisah dari air di sekitarnya. Penyelam menggambarkan pengalaman surreal saat turun, dan tiba-tiba bertemu dengan permukaan air kedua yang lebih gelap dan berarus deras. Secara harfiah, sebuah sungai di dalam sungai. Penemuan luar biasa ini mengubah pemahaman kita tentang bagaimana ngarai dan dasar laut terbentuk, membuktikan bahwa hukum fisika yang sama bekerja di darat maupun di kedalaman paling gelap. Ini adalah pengingat bahwa bahkan di tempat yang kita kira sudah kita kenal, lautan masih menyimpan misteri yang tak terbayangkan. Di Tanzania, Danau Natron bukanlah perairan biasa, melainkan sebuah danau pembatu yang mematikan. Airnya sangat basah, dengan pH setara amonia, dan kaya akan natron, mineral yang sama digunakan bangsa Mesir kuno untuk mumifikasi. Akibatnya, hewan apapun yang mati di dalamnya tidak membusuk, melainkan mengeras menjadi patung kalsium yang diawetkan sempurna, seolah membeku dalam waktu. Fotografer Nick Brand telah mengabadikan pemandangan surreal ini, menunjukkan bangkai burung dan kelelawar yang tampak seperti patung batu. Namun, di tengah aura kematian ini, sebuah paradoks luar biasa terjadi. Danau Natron adalah surga dan tempat berkembang biak terpenting bagi jutaan flamingo. Airnya yang korosif, yang mematikan bagi predator,
justru menjadi perisai pelindung yang sempurna bagi sarang dan anak-anak mereka. Kini, keseimbangan rapuh antara kehidupan dan kematian ini terancam oleh rencana pembangunan pabrik industri di tepiannya. Keajaiban alam yang unik ini berada dalam bahaya, membuktikan bahwa tempat paling ekstrim di bumi seringkali adalah yang paling rentan. Di antara sungai-sungai aneh di dunia, Sungai Chicago adalah satu-satunya yang alirannya telah dibalik paksa oleh manusia. Hingga tahun 1900, sungai ini mengalir ke Danau Michigan, mencemari sumber air minum kota dengan limbah industri dan rumah potong hewan. Epidemi kolera dan tifus yang mematikan pun merajalela, pernah menewaskan hingga 12% populasi kota. Sebagai solusi radikal, para insinyur membangun sebuah kanal raksasa untuk membalikan aliran sungai sejauh 180 derajat. Air yang tadinya mengalir ke timur menuju danau, kini dipaksa mengalir ke barat menuju sungai Mississippi. Proyek monumental ini berhasil menyelamatkan Chicago, tetapi mengirimkan polusinya ke kota-kota lain di hilir. Namun, prestasi rekayasa ini meninggalkan warisan yang tak terduga. Kanal tersebut menciptakan jalur bagi spesies invasif, terutama ikan mas Asia yang rakus, untuk bergerak menuju danau besar. Kini, sebuah pagar listrik bawah air harus dipasang untuk menghentikan invasi tersebut. Kisah Sungai Chicago menjadi bukti nyata bagaimana solusi drastis manusia terhadap alam dapat menciptakan masalah baru yang tak terduga bagi generasi mendatang. Kelima sungai aneh ini, dari yang mendidih hingga yang asam, mengajarkan kita pelajaran mendalam tentang planet ini. Alam menciptakan sungai mendidih Shanai Timpiska, sungai asam Rio Tinto yang mendukung kehidupan ekstrim, sungai bawah laut di Laut Hitam, dan danau natron yang mengubah hewan menjadi batu namun memberi kehidupan pada jutaan flamingo. Semua adalah manifestasi kekuatan bumi yang liar dan tak terduga. Namun, yang paling manusiawi dari semuanya adalah Sungai Chicago. Di sini, manusia tidak menemukan keanehan, tetapi menciptakannya. Demi mengatasi polusi yang mereka buat sendiri, para insinyur membalik paksa aliran sungai, sebuah kemenangan teknik yang menjadi mimpi buruk ekologis. Mereka mengirim limbah ke tetangga, dan kini harus melawan konsekuensinya dengan pagar listrik bawah air. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa air lebih dari sekadar H2O, ia adalah kekuatan yang bisa mendidih, melarutkan, dan melawan logika. Mereka mengingatkan kita bahwa meskipun kita merasa telah memetakan seluruh dunia, planet ini tetaplah asing dan penuh misteri. Dan bahwa setiap tindakan kita terhadap alam akan memiliki konsekuensi yang tak terduga. Menuntut rasa hormat pada kekuatan yang memberi kita kehidupan.